Anak-anak kita anak-anak yang memang mereka terlahir dengan peralatan-peralatan digital. Kalau kita tidak antarkan mereka pada penggunaan yang baik teknologi digital itu, maka mereka akan pergi seperti masuk ke rimba belantara digital yang tidak tentu arahnya. Dulu sebelum kita menerapkan Smart Classroom, murid-murid kami itu, tanda kutip ya, memandang remeh terhadap pembelajaran, terhadap kemampuan guru. Tapi setelah guru-guru kita dilatih, kebalikannya, anak-anak kagum atas kemampuan guru-guru dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan peralatan digital mereka. Antusiasme ini ingin tahu apa sih yang akan diajarkan oleh guru. Nah, keinginan tahuan ini, antusiasme ini meningkatkan keinginan mereka untuk belajar lebih lanjut. Nah, ini yang menyebabkan kita melihat ada perubahan yang cukup mendasar. Jadi semuanya nanti bekerja sama dengan Kalau dulu itu lebih banyak bersumbernya dari guru, ya kan. Kalau bicara 2 jam pelajaran, wah jangan diharap. Apalagi anak sekarang yang sangat aktif ya. Paling kita cukup 40 menit bicara itu udah kebanyakan. Jadi jangan berharap kita bisa didengar sama 2 kali 40 menit. Kalau sekarang gitu, saya menyajikan materi itu bisa dengan berbagai macam cara. Saya cukup memberikan garis-garis besar, kerangka atau berupa pancingan gitu kan. Nah nanti ada aja anak yang merespon, jadi interaktif itu, lebih interaktif. Jadi saya cukup memberikan kerangka-kerangka materi, terus nanti anak bisa, karena dia udah bisa eksplorasi sendiri gitu kan. Semua anak bisa berperan aktif, karena ada anak yang kesulitan untuk verbal, langsung berbicara apalagi di depan orang banyak. Tapi melalui aspek lain dan aplikasi-aplikasi yang ada di iPad mereka, dia bisa sampaikan lewat itu. Ya, baik. Jadi hari ini kemajuan teknologi ini sangat seiring dengan kurikulum 2013 dari segi produk anak itu jelas lebih inovatif sekarang ya. Contoh tadi materi yang saya sampaikan, iklan misalnya ya. Hasil yang anak-anak tunjukkan jauh dari ekspektasi saya. Luar biasa, itu di luar dugaan saya gitu. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Digital itu adalah alat pendidikan, bukan tujuan pendidikan. Merubah dari hal yang abstrak menjadi nyata atau menjadi semi abstrak. Rasa-rasanya sih kemajuan-kemajuan ini yang buat kami tidak akan pernah cukup, karena akan banyak lagi inovasi-inovasi yang terus kami kembangkan, yang artinya kami berharap baik untuk sekolah kami ini betul-betul mengimplementasikan teknologi pada sesungguhnya dengan tujuan-tujuan pendidikan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Ada beberapa pahlawan, misalkan dari Maluku, siapa pahlawannya? Timurah. Siapa? Timurah. Kalau dari Aceh? Saya selalu membuat soal latihan. Soal latihan biasa berbasis Google Form. Di mana di dalam Google Form itu ada foto Cut Nyak-Dien, ada foto Sultan Hasanuddin, dan mereka menjawab, gambar di bawah ini merupakan tokoh pahlawan dari mana ya? Gitu. Ketika anak tahu kesalahan dia di mana, itu akan lebih gampang untuk kita membenarkan atau mengkoreksinya. Tapi ketika dia nggak tahu salahnya di mana, terus kenapa jawaban dia ini? Emang dia siapa pak? Kok dia jawaban saya ini? Kok jawaban yang benar ini? Baru itu ada feedback yang menurut saya dalam pendidikan itu sangat penting. Jadi ada pendidikan tuh 2 arah. Saya suka dari penilaian asesmen karena tidak ada data anak tuh yang tercecer. Kemudian yang kedua, guru sudah tidak disibukkan dengan mengoreksi manual karena sudah bisa di setting secara langsung. Jadi anak ujian langsung muncul, itu menurut saya sangat ngebantu guru. Kemudian dari segi pembelajaran tadi, anak dipacu untuk bisa lebih kreatif. Kalau
Kalau sekarang tugas-tugasnya di iPad tinggal udah di-sharing sama guru. Jadi kita tinggal mengerjakan tugas di situ, langsung bisa dikumpulin. Jadi guru langsung menerima dan langsung keluar nilainya di situ. Asik dan menyenangkan, Kak. Karena dengan menggunakan iPad, belajarnya lebih tambah semangat dan tidak usah bawa berat-berat buku pelajaran lagi. Di era globalisasi ini, kita harus menemukan update informasi tambahan ilmu pengetahuan yang banyak. Bermanfaat sekali, soalnya kan saya juga sangat bersyukur. Soalnya saya tuh angkatan pertama yang belajar pakai iPad sekarang di Al-Azhar. Jadi ada peraturannya juga, jadi misalnya kita main game nanti kena poin juga gitu. Kalau nggak iPad-nya disita kalau misalnya emang udah berlebihan banget gitu. Kamu sendiri pernah melanggar nggak peraturan itu? Setelah mengikuti Smart Classroom dan sudah terbiasa dengan iPad, banyak sekali pengetahuan atau informasi-informasi atau keterampilan yang aku dapat. Contohnya kalau itu membuat PowerPoint, membuat mind map, mengedit beberapa video. Menurut aku mengerti bahwa iPad ini memang sarana untuk belajar dan bukan sarana untuk bermain atau sosial media. Karena walaupun game-game tersebut atau sosial media tersebut tidak aku gunakan saat di sekolah, tapi saat aku belajar di rumah jadi banyak gangguan-gangguan seperti notifikasi-notifikasi. Efektif, Inovatif, Kreatif, Seru, Hebat, menyeluruh, visioner. keren. guru profesional. belajar menyenangkan. Anak-anakku, peralatan yang kalian gunakan, peralatan-peralatan digital ini, gadget ini, bisa bermanfaat lebih hebat buat pendidikan kalian. Oleh karena itu, manfaatkan dengan demikian, manfaatkan dengan baik. Hal-hal positif yang bisa kita gunakan untuk pendidikan, gali dengan baik, explore dengan baik. Ada hal-hal yang negatif. Nah, itu hindari dengan semaksimal mungkin. Kalau kita bisa memilih hal-hal yang positif buat perkembangan pendidikan kalian bisa sukses.